contoh kejadian yang kemarin ketika Abdi masuk ke ranah pencalonan kader kepala desa, ya kan, udah menjadi tradisi. Aya uang jadi aya uang milih, berarti udah menciptakan dirinya itu, melacurkan dirinya untuk ketidakadilan. Nah, Abdi memberikan pemahaman itu pun udah susah, tapi tidak menyalahkan karena harus dengan proses, tidak bisa to the point ataupun instan. Nah, yang jadi permasalahan apa kita sanggup kan gitu. Tadi kan berpikirnya sanggup teh istiqomah. Terus yang sulit kan itu sanggup teh istiqomah. Karena apa, benturan Abdi panginten sanes ukur cibiran saja. Ancaman dari segala hal, dari segala aspek Abdi katampi di Cigagade. Teror mah, ini mah, itu mah, sampai ke pembunuhan karakter Abdi dilakukan sama orang-orang. Nah, ibu baru tahu, saya baru tahu sekarang itu. Dikarenakan Abdi bukan tipe orang yang mengumbar apa yang terjadi terhadap diri saya, tapi saya akan mencari bagaimana bisa mendapatkan solusi untuk menyelesaikan permasalahan pribadi. Dikarenakan lamun anu arek berjuang itu ngandalkeun cek paribasana bedil atau belati lumpur eleh kah. Tapi harus buka konsep dirinya sendiri untuk pertahanan diri sanes orang lain juga. Sok Abdi dugikeun Abdi dilaporkeun sanes ukur ka Kapolsek. Dikatakan dengan pergerakan Abdi melawan, padahal dia melawan di belah mana, memberikan pemahaman apa yang salah. Kan ya, cuman mau apa tidak orang menyimak enggak dengan apa yang dikatakan Suresna kan gitu. Kalau orang menyimaknya dalam artian tempat kena dari posisi yang otak kiri atau kotak kanan, itu kan kembalikan lagi ke orang. Jadi intinya Jadi pertama harus oke. Intinya kita harus introspeksi. Kemudian yang kami tangkap bukan kita memaksakan, mentransformasikan apa yang ada di mind kita, tapi yang penting bagaimana mereka mampu membaca kita. Itu kan pertanyaannya. Kemudian di Cigadi, kenapa Cigadi sampai saat ini maaf ya, itu seperti tarian poco-poco, Pak. Satu melangkah maju, 1 meter ke depan, 1 meter ke belakang. Itu bukan. Nah, kemudian perlu ada kesadaran kolektif itu yang sulit. Nah, hanya insya Allah dengan kebersamaan, dengan keterbukaan dan berikan pemahaman, insya Allah si Kandi itu harus mampu menjadi solusi. Jadi gini ya, jadi saya personal saya invest kepada Kak ya, Kak, karena alhamdulillah sekarang Mbak Desna sendiri mengamanah sebagai ketua Serikandi Kabupaten Garut. Ya. Jadi betul berbicara yang namanya mandat amanah itu. Tapi pertanyaannya siapa kita membawa beban berat itu kan? Oke, kita pikul bersama bareng-bareng kan di sini yang berdepan kerja kolektif ya, bersama tim. Tidak bisa one man show begitu ya, Pak Desna. Nah, kemudian saya sendiri ya kebetulan hari ini ya, ini kehormatan bagi kami tentunya sebagai editor in chief ya, tadi sudah bisa menyimak apa yang dibuatkan oleh Ibu Resna. Jadi oke, si Kandi pekat hadir di tengah-tengah masyarakat guna membangun bagaimana perempuan menjadi subjek. Karena selama ini eksploitasi terhadap perempuan begitu terstruktur masif ya dan luar biasa. Nah ini selalu dijadikan objek. Nah ini kami tidak sebut nama, ada ini kasus ya yang perlu disikapi oleh Sri Kandi. Kemarin kami telah melakukan investigasi beberapa hari, ada seorang perempuan hanya dijadikan alat yang alat birahi keji dan sesingkat. Ini saya tidak menyebut nama, ada seorang perempuan kebetulan dia menikah, punya suami seorang bandar doma kelas kampung lah, benar-benar kelas kampung ya. Kebetulan posisi orang tersebut sebagai istri tua loh Pak ya, dan sudah punya anak 4. Oke ya, nama aku ya. Tapi kemudian si bandar doma kelas ini ya, level desa ya, level desa, dia tergoda sama istri muda yang kebetulan maaf, dia tuh pernah bekerja di warung remang bandrek. Akhirnya nikah, tidak punya anak sampai si orang tersebut dicampakkan begitu saja. Dicampakkan, intinya dicangkang dari awur. Nah, pertanyaannya kita harus tegas sebagai suami siapapun
atulah dia nyeri mun panjang sing puguh panjang, mun ponok sing puguh ponok diganggawing ta Bu. Nah dia mengeluh ke abdi. Oke, saya bukan pengacara ya Bu ya. Saya sebagai masyarakat tentu akan lebih pas ketika kita hal ini ditangani, ditangani. Jadi perlu jelaskan nanti karena ini menyangkut nama baik seseorang, maka sementara ini ya kami tutup dulu namanya ya. Tapi yang pasti perlu tindakan nyata daripada Sri Kandi bagaimana mengangkat martabat perempuan. Karena jujur ini pembangunan tidak akan berhasil manakala perempuan tinggal diam, dan stigma bahwa perempuan hanya cukup nyamal dan ngareno sudah biasa. Dan ini menjadi PR kami. Jujur kita udah bahas di jajaran DPD tentang pemberdayaan perempuan, bukan memberdayakan cuma perekonomian saja, tapi dalam artian kita memberikan ruang kebebasan untuk bercerita dan berbicara perempuan itu apa yang mereka inginkan gitu kan. Seperti yang tadi Kang Baden bahas tentang objek pemuas nafsu birahi. Nah itu. Cuman kita udah menyelesaikan beberapa permasalahan di masyarakat tentang hal itu, dan alhamdulillah kita ingin bersama-sama dan membentuk tim perempuan atau tim Sri Kandi itu yang benar-benar memiliki rasa jiwa keibuan, dan bagaimana caranya menciptakan paradigma perempuan itu tidak sampai hanya seperti Kang Baden pikir kan nyamal aja gitu kan. Pariwasan seperti itu, dan ini juga PR kita ke depan, dan insya Allah kemarin setelah dibahas di forum rakor di DPD ada tercetus untuk menciptakan atau membentuk posko-posko pengaduan, dan insya Allah mudah-mudahan dengan doa masyarakat juga Kang Baden sendiri bantuannya dari semua elemen bisa menyupport kami sampai apa yang kami harapkan itu terrealisasi. Dan kebetulan di sini juga ada ibu penasehat ya. Ibu apa? Ibu Yani. Iya. Ibu Yani sebagai penasehat di Pekar, dan juga beliau sebagai wakil ketua satu jantan. Insya Allah lah kita ini jadi pembahasan ke depan ya, dalam artian bukan untuk dikatakan dilakukan Pak Baden, dan dikarenakan ada nyarius mengambilnya. Ya, jadi di sini konsepnya bukan NATO. NATO itu apa? Not doing talking only ya. Yes. Tapi ini langsung popekrak. Nice, popekrak. Oke, ini kehormatan bagi saya bisa berbincang-bincang atau berdialog interaktif ya, yang dikemas dengan nuansa jenaka humor segar. Nah, kemudian Bu, ini kebetulan ya hari Sabtu ya, tanggal 1 Januari ya, dan kebetulan Pak Baden ini juga sekarang sebentar lagi nunggu mungkin waktu sholat. Setelah itu kita ada Rakorwil Garut Selatan untuk membahas untuk planning ke depan kinerja ini, dan juga laporan akhir tahunan. Agenda hari ini ya itu Rakorwil itu untuk satu pengintan kita membahas tentang planning ke depan menuju 2022 kita menyongsong itu, dan mau selesai ke depan ya, dalam artian bukan untuk dikatakan dilakukan Pak Baden, dan dikarenakan ada nyarius mengambilnya. Ya, jadi di sini konsepnya bukan NATO. NATO itu apa? Not doing talking only ya. Yes. Tapi ini langsung popekrak. Nice, popekrak. Oke, ini kehormatan bagi saya bisa berbincang-bincang atau berdialog interaktif ya, yang dikemas dengan nuansa jenaka humor segar. Nah, kemudian Bu, ini kebetulan ya hari Sabtu ya, tanggal 1 Januari ya, dan kebetulan Pak Baden ini juga sekarang sebentar lagi nunggu mungkin waktu sholat. Setelah itu kita ada Rakorwil Garut Selatan untuk membahas untuk planning ke depan kinerja ini, dan juga laporan akhir tahunan. Agenda hari ini ya itu Rakorwil itu untuk satu pengintan kita membahas tentang planning ke depan menuju 2022 kita menyongsong itu, dan mau seperti apa ke depannya. Ke satu itu mungkin yang keduanya mah setelah laporannya itu dan laporan akhir tahun apa nih, jadi bisa evaluasi ke depannya seperti apa, seperti itulah.
Ya kalau misalkan ada nih Kang Badan ini kan baru nih gitu kan, nah, di adanya rapat atau pertemuan, nanti Kang Badan bisa mengungkapkan apa yang menjadi harapan dan keinginan Kang Badan, dan itu akan kami dengan sangat luar biasa ya, itu satu kehormatan buat kami gitu kan, kita tampung untuk menjadikan pembahasan kami dan kita bersama-sama mencari solusi. Karena kalau misalkan ku sendiri mah punya lira malah ya orang hebatnya ada kepala nangan hiji berenang kaki dua tangan dua, tapi kalau dengan bersama-sama insya Allah dan yakin akan menemukan solusi. Oke, as a closing statement, sebagai penutup pembicaraan, apa harapan Ibu wabil khusus kepada anggota Srikandi baik yang ada di Kabupaten Garut maupun cabang-cabang di kecamatan? Tolong Ibu ngomong, Bu. Sebetulnya tidak banyak, simpel sekali. Menciptakan dan menjadikan perempuan dimanapun berada, tanamkan pada diri, menjadilah Srikandi untuk diri kita sendiri, untuk orang banyak, bukan untuk bukan untuk kepentingan sesaat, tapi jadilah kartini saja. Bikin. Terima kasih Bu Kresna, mudah-mudahan pekat ke depan kian maju, kian kinclong dan kian mapar, kian mengangkat kian di tengah-tengah masyarakat, wabil khusus bagi kaum perempuan. Oke, terima kasih Bu Kresna. Terima kasih kembali Pak Baden.